بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وأنزل فيه القرآن كما أنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور وفتح فيه أبواب الجنان وهيأ ما فيها من النعيم والولدان. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر المبارك شهر المغفرة شهر التربية وأنزل فيه ليلة الذي خير من ألف شهر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sehat wal afiat, memberikan keistiqomahan dan memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesabaran di dalam menjalankan amanahnya. Para sesepuh, bini sepuh, para jamaah sekalian, para asatidah bil khusus dan Bapak mertua saya, Bapak Haji Anan Khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan beliau, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-11 ini Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan untuk menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sampaikan untuk junjungan kita yang mulia, baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mencintai beliau dengan cara mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, diawali dengan sahur. Mudah-mudahan sahur kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk tetap menjalankan ibadah-ibadah mahdhah ataupun ibadah-ibadah sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nampak ada rasa heran karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak biasanya tiba-tiba beliau mengucapkan amin 3 kali. Beliau mengucapkan amin 3 kali. Begitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, apa yang menyebabkan engkau mengucapkan amin ya Rasulullah? Ternyata peristiwa itu terjadi di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menaiki mimbarnya. Di anak tangga yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Naik ke anak tangga yang kedua, lagi-lagi beliau mengucapkan amin. Anak tangga yang ketiga, beliau kembali mengucapkan kalimat amin. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ja'ani Jibril. Baru saja Jibril datang kepadaku. Itu yang menyebabkan aku mengucapkan amin. Apa yang diucapkan Jibril? Ternyata jemaah yang dimuliakan Allah ada 3 yang diaminkan, ucapan malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata beliau, za'ima abdin, celaka seseorang yang dakhala alaihi Ramadan, dia berjumpa dengan bulan Ramadan, falam yufarlah. Dalam hadis yang lain, dakhala alaihi Ramadan thumman salakha, thumman salakha falam yufarlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka orang yang sudah Allah berikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, sampai kemudian bulan Ramadan itu pergi meninggalkannya, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, kalimat ini diucapkan Jibril, kemudian diaminkan oleh manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Kira-kira dikabulkan nggak Pak aminnya? Amin Nabi, yang artinya amin itu istajib doa ana ya Rabb, terima doa kami ya Allah. Makanya mohon maaf sebentar, amin itu ada 3 macam Pak kalimatnya. Kadang kita kurang perhatian di saat mengucapkan amin itu. Ada yang biasanya kita menyebut amin, 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 amin gitu Pak. Di saat ada orang yang berdoa, kita mengucapkan amin. Artinya amin, aman. Gitu. Aman. Kemudian amin. A-nya panjang, min-nya pendek. Apa artinya, Pak? Aku berlindung kepadamu. Amin. Yang ketiga, amin. Ini julukan gelar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Amin, terpercaya. Nah, yang benar itu kalimat amin. A-nya panjang, min-nya panjang. Jadi jangan salah mengucapkan amin supaya doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang diucapkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah amin. Panjangin dikit lah, Pak.
Jangan terlalu terburu-buru. Amin. Ada yang dipanjangin banget itu. Nggak tahu dia kesel atau enggak kelamaan doanya gitu. Udah lama-lama doanya juga amin, dikencengin lagi. Nah, itu lafadz amin yang sering kita abai dengan bahasa Arab seperti ini. Kan kita sering mendengar, Pak, bahasa Arab itu panjang pendeknya bisa merubah arti. Kita juga sering mendengar orang zikir ba'da sholat, nggak tahu dia diburu-buru atau punya kerjaan. Di saat mengucapkan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Panjang itu awalnya. Begitu udah lama-lama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ngeri, Pak, artinya. Yang saya tahu, yang saya pelajari arti dari la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kalau la-nya dipendekkan, itu berubah menjadi lamut taukid. Lam penekanan bahwa tidak ada la ilaha illallah. Lamut tauhid itu artinya, lamut taukid itu artinya la ilah. Di saat la itu dipendekkan, artinya berubah, Pak. Sungguh ada Tuhan selain Allah. Ngeri, Pak. La ilaha illallah. Apalagi kalau sudah subhanallah, 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 maha suci Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dan nggak jelas, Pak, zikirnya. Maka mohon maaf, saya sering menyampaikan ke murid-murid di SMP itu, kalau sudah ada orang yang berzikir seperti ini, zikir sendiri. Ada imam yang sholatnya cepat banget, gerakannya tidak tumakninah, mundur. Nggak usah ikut sholat sama dia. Karena mohon maaf, Nabi SAW sudah menegaskan, nggak ada artinya sholat itu, hanya capek aja. Di TV-TV kan tahun lalu, Pak, ya, sholat-sholat ekspres itu banyak. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada itu. Infonya sih mereka didatangin oleh Majelis Ulama Indonesia, ditegur supaya tidak sholat seperti itu, karena nggak ada artinya. Jadi, cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalimat-kalimat yang berbahasa Arab itu harus kita kembalikan kepada hak-haknya. Panjang pendeknya itu akan merubah arti. Kalimat amin, amin, amin sama amin itu berubah. Nampak dia sama, tapi tidak semisal. Itu kembar tapi tidak sama, itu, Pak. Nah, yang pertama disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang falam yughfarlah, orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, Pak, dalam masalah puasa itu 3 hadis sekaligus minimal menjelaskan tentang bagaimana pengampunan Allah kepada orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan. Hadis yang sangat masyhur, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ghufira, diampuni dosanya oleh Allah. Dosa yang mana? Ma taqaddam, dosa yang terdahulu. Dosa yang terdahulu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Makanya ada doa yang sangat pendek. Mudah-mudahan Bapak-bapak hafal doa ini. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna
Ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku yang terdahulu dan dosa-dosaku yang akan datang. Baik yang nampak maupun tidak nampak. Hafal nggak Pak doanya? Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Tidak usah disebutkan Pak satu persatu dosa kita. Dari sejak balik sampai sekarang itu kita nggak ingat dosa-dosa kita itu. Tapi ada dosa yang ada doa yang bisa menghapus semua dosa-dosa itu. Allahumma ighfir lana ma qaddamna, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang terdahulu maupun dosa yang akan datang, yang kami kerjakan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ada Pak dosa yang dilakukan terang-terangan? Korupsi berjamaah itu. Dosa terang-terangan yang paling nampak, yang paling sering terjadi di tengah-tengah kita itu ngomongin orang Pak, itu terang-terangan itu. Berjamaah lagi. Karena nggak mungkin ngomongin orang itu sendirian. Pasti ada temennya. Itu yang bahaya. Makanya kita berdoa dengan doa-doa yang seperti itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua, lagi-lagi ada ampunan khusus yang Allah berikan. Kalau tadi man soma, orang yang berpuasa berarti di siang harinya, ampunan terus itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lagi-lagi malam harinya ada jaminan dari Allah untuk mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Barang siapa yang bangun qiyam Ramadan, apakah itu kita mungkin mulai dengan ba'da isya-nya, dengan sholat tarawih, atau mungkin saat teman-temannya pada sholat tarawih dia tadarus, kemudian tidur bangun lagi sholat tahajud, maka ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya yang mulia bahwa dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang ada ampunan dari Allah. Malam ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan Ramadan ada lagi jaminannya. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ternyata dua-duanya puasa, qiyam Ramadan kita, Lailatul Qadar kita juga, itu dua syaratnya. Kalau ingin mendapatkan ampunan, imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, salatku, wa nusuk, artinya nusuk Pak, wa nusuki, ibadahku, wa nusuki, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku, wa mahyaya, hidup dan matiku, lillahi, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya imanan wahtisaban itu lillah. Iman, kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah salah satu ciri orang-orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Keimanan lagi yang diuji di sini. Dan panggilan di saat ada harfun nida atau kalimat-kalimat panggilan nida'ur rahman, ya ayyuhalladzina amanu. Nggak ada kalimat ya ayyuhalladzina aslamu. Wahai orang-orang yang beriman yang Allah panggil, bukan orang-orang Islam. Wahai orang-orang Islam, nggak ada ayatnya Pak. Karena orang iman sudah pasti dia agamanya Islam.
Tapi belum tentu orang Islam itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak Pak pinggir jalan kanan kiri, warteg-warteg gitu. Isinya siapa mereka? Islam ngakunya gitu. Ngakunya Islam. Tapi begitu diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beriman, awal-awal dia hari pertama tutup semua itu Pak. Kedua, ketiga sudah ada yang keliling itu es cendol. Es toger hari keempat, kelima udah keliling. Hari keenam bakso udah jalan-jalan. Itu. Siapa yang dagang? Orang Islam. Tapi imannya sedang menghilang dari dirinya. Maka yang selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ampunan itu adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa Nabi SAW memberikan penguat kepada kita, memberikan motivasi kepada kita agar kita melakukan puasa, dan dengan puasa itu Allah ampunin dosa-dosa kita. Karena sifat manusia Pak, itu sudah apa kalau bahasa kita itu udah mabni. Mabni itu stempelnya udah kayak gitu. Kita itu udah diset stempel sama Allah sebagai makhluk yang pasti berdosa. Para sahabat menyebutkan sumiyal insan linisyanihi. Kita itu disebut manusia karena sering lupa. Lupa kesalahan sendiri yang paling berbahaya itu. Lupa atas dosa-dosa sendiri. Biasanya lebih gampang, lebih mudah mengingat dosa orang lain. Maka kemudian Allah hadirkan ini Ramadan buat hadiah buat kita. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan terampuni dosa-dosanya. Di dalam hadis qudsi Nabi SAW menegaskan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi kalimatnya yang berbeda, wa ana aghfirudz dzunuba la ubali fastaghfiruni aghfiruhu lakum. Ya ibadi, ini stempel buat kita semua Pak. Saya semuanya yang hadir. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita adalah hamba. Dalam surat Az-Zumar itu bahasanya juga sama. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kita masih diaku Pak sebagai umat Nabi. Diaku sebagai hamba Allah walaupun kita sering melakukan dosa. Bahasanya ya ibadi innakum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tukhti'una, ini taukidnya lagi, penguatkan lagi, menguatkan, tukhti'una, sering melakukan salah dan dosa, bil-laili wan nahar, siang dan malam. Siang dan malam. Mohon maaf Pak, kadang kita pulang dari masjid atau lagi di masjid ngaji, ada aja itu ngomongin orang, tuh lihat tuh si bapak itu kalau ini gitu ya. Tanpa kita sengaja itu Pak. Lihat coba, bajunya gitu lagi tuh, pecinya gitu juga. Lihat kalau sholat pasti di situ tuh. Pasti nggak benar sholatnya. Lihat tuh, udah selesai qomat baru datang. Kita ngomongin, apalagi pas lagi ngumpul ngaji. Tadi si Anu gitu kan. Tukhti'una bil-laili wan-nahar. Dan itulah manusia. Itulah manusia yang tidak akan pernah terlepas dari yang namanya dosa. Tapi kata Nabi SAW, jangan khawatir. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Sayalah, kata Allah, yang akan mengampuni semua dosa-dosamu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa ana aghfirudz dzunuba la ubali. Dan aku yang akan mengampuni semua dosa-dosamu
aku tidak peduli. La ubali, aku nggak peduli dosa apa yang kamu lakukan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada kita, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang selesai sholat kemudian dia zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dosa sebanyak buih di lautan. Bayangkan, dosa sebanyak buih yang di lautan, atau dosa kita memenuhi langit dan bumi ini. Insya Allah, kalau kita mengucapkan alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allah ampunin semua dosa-dosa kita. Di surat Hud tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salat, wa aqimis salata tarafahin nahar, apa kalimat pertengahannya itu, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jangan khawatir Pak, kalau masih ada kesempatan buat kita bertaubat, masih ada kesempatan buat kita melakukan kebaikan, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk diampuni dosa-dosa kita. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yudhibna. Yudhibna itu kalau kita terjemahkan bahasa kita, itu menghilangkan, mengusir gitu. Makanya bahasa idhab anta, pergi kamu gitu. Mengusir, menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Hanya masalahnya kadang ada orang yang nggak nyadar diri kalau dia melakukan dosa, kemudian dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita alhamdulillah pagi hari ini dari tadi sholat sunnah, mohon maaf, dari tadi dari rumah sampai ke sini itu dosa-dosa kita udah diampunin sama Allah. Bayangkan mengangkat kaki kanan, apa Pak keutamaannya? Perjalan dari rumah ke sini, kaki kanan kita diangkat satu, ditulis satu kebaikan. Begitu kaki kiri kita angkat lagi, dihapus satu dosa. Yang naik motor, motor depan, ban belakang, ban depan. Untungnya itu dua motor itu Pak, bannya. Coba kalau bannya satu. Ada seorang ustadz yang menyebutkan bagaimana cara menghitung pahala orang yang naik motor, cara menghapus dosa orang yang naik motor. Apa kata beliau? Dihitung dari putaran pentilnya itu. Karena memang udah susah Pak. Allahu a'lam dah kayak gitu. Saya juga nggak bisa jawab gimana cara Allah menghitungnya. Itu. Nah, saya dari Kampung Kelapa II ke sini berapa putaran itu? Bapak jalan bisa kehitung itu. Ada yang menyebutnya seperti itu, ada yang menyebut sesuai dengan putaran roda. Oh, banyak banget itu Pak. Apalagi kalau ngebut kan lebih cepat lagi. Tapi semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita yakini bahwa di saat kita pergi ke masjid itu kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti agak kesandung dikit melakukan gibah dikit dosa lagi di situ, Allah ampunin lagi dosanya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang hamba yang habis istighfar dia berbuat dosa lagi, berbuat dosa istighfar lagi, habis itu dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi, apakah Allah mengampuni dosa-dosa itu? Kan ada istilah di kita itu taubat sambal Pak ya. Salah nggak Pak taubat sambal itu? Nggak ada yang salah, karena memang kita adalah pendosa. Nggak ada yang salah dengan taubat sambal, dan Bapak nggak ada yang salah kalau makan sambal gitu. Karena memang itulah kita manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan, aku akan ampunin dosa-dosa dia karena dia tahu punya Tuhan yang Maha Pengampun. Dia tahu punya Tuhan yang Maha Pengampun. Maka di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, surat yang ke-9 pada ayat 104,
Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata an ibadi. Insyaallah. Tidakkah mereka tahu annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, huwa, dia Allah, yaqbalut taubata, senantiasa menerima taubat dari hamba-hambanya. Yang harus kita lakukan hanya istighfar, minta ampun dan melakukan kebaikan-kebaikan. Permasalahannya kita nggak tahu, Pak, apakah kita melakukan dosa tiba-tiba kematian itu datang. Itu yang kita khawatirkan. Makanya jangan tunda di saat kita melakukan kesalahan, istighfar. Kita merasa bersalah, istighfar lagi. Bersalah, istighfar lagi, karena Allah tidak akan pernah bosan mengampuni dosa kita. Allah tidak akan pernah bosan memaafkan kita. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala, inna rabbi sabaqat ghadabi. Sesungguhnya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, murkanya itu selalu didahului oleh rahmatnya. Jadi murkanya Allah itu selalu ditutup dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah mau murka, tiba-tiba datang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi lagi. Terus dimaafkan sampai kapan? Malam yughargir. Ada 2 waktu. Kalau sudah tiba waktu ini, sudah tertutup. Pertama, yughargir. Roh kita sudah ditenggorokan. Enggak ada lagi kata taubat di situ. Kemudian yang kedua, hatta tatli'us syamsi min maghribiha. Kalau sudah matahari terbit dari tempat terbenamnya. Situ Masya Allah, berarti kan ampunan Allah itu luas. Hanya dosa kita juga banyak, Pak, masalahnya. Yang paling berbahaya itu, jemaah yang dimuliakan Allah, dosa-dosa besar kita. Mohon maaf, yang tanpa kita sengaja. Saya beberapa kali diundang orang, Pak. Ini juga aneh sih sebenarnya. Dia baru mau jual bakso, tiba-tiba beberapa hari kemudian ada orang datang katanya. Duduk di situ beli bakso, hanya diaduk-aduk aja baksonya. Nggak dimakan. Habis makan bakso, kalau nggak salah minta mie ayamnya lagi. Diaduk-aduk lagi mie ayamnya, habis itu tinggal, tapi bayar. Dibayar, Pak. Setelah orang ini pergi, itu tempat duduk yang dia dudukin. Karena dia pindah-pindah, Pak. Jadi duduk sini, nanti pindah lagi ke sini. Setiap tempat duduk atau kursi yang dia dudukin, itu pasti ada lalatnya. Dan tidak sedikit, banyak berkerumun lalat itu. Ternyata dia cerita. Dulu sebelum pindah ke situ, jualan bakso juga sama. Jadi ada saudaranya yang lewat. Bang, kok tutup? Enggak, saya nggak pernah tutup. Buka kok. Nah, dia cerita, untungnya bukan ke dukun ceritanya. Kalau ke dukun ceritanya sudah habis itu. Dan itu yang disebut dengan dosa besar. Syiriknya itu ke situ. Dia datang, gimana Pak Ustadz? Tolong supaya nggak terulang lagi kejadian beberapa tahun yang lalu kepada saya. Saya bilang, Bapak, setiap buka atau mau nutup cukup baca doa. Ini jimat Nabi, Pak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Begitu saya datang lagi, alhamdulillah Pak, lalatnya sudah pergi. Saya kasih air, Pak. Saya kasih air yang dibacakan, saya bilang udah cipratin-cipratin aja, pojokan-pojokan itu. Air yang dibacakan, ayat-ayat ruqyah itu ternyata manjur untuk mengalahkan jin-jin yang dititip di situ, ditutup itu. Dan itu masih banyak ternyata, Pak. Ini yang kemudian disebut dosa besar. Dan taubatnya tidak sama dengan taubat dosa-dosa biasa.
Dia tidak bisa dihilangkan dengan sholat. Dia tidak bisa dihilangkan dengan istighfar. Dia tidak bisa dihilangkan dengan puasa. Dia harus betul-betul taubatan nasuha, al-i'tiraf. Ada pengakuan yang tinggi, kemudian dia meninggalkan itu. Kira-kira gampang nggak Pak ninggalin itu? Apalagi kalau sudah laku banget. Kita kadang juga curiga sih. Kalau ada pedagang yang rame, itu curiganya apa Pak? Itu pasti pakai. Kita juga sih kadang itu yang ngeselin. Orang laku, padahal enak masakannya. Curiga lagi. Saya pasti itu pakai apa-apanya. Itu pasti pakai apa-apa lagi itu. Dikait-kaitkan aja lagi. Padahal kita nggak tahu tuh. Seudun lagi kita itu semua orang. Dosa lagi. Masya Allah. Perjalanan gitu ngelewat. Tuh mah, lagi jalan sama istri. Itu tuh rumah makan pasti rame. Nyeletuk istrinya. Iya, pasti dia pakai. Nah, kita sebagai suami mengiyakan lagi. Iya sih kayaknya kata orang tuh. Kan sering Pak gitu kayak gitu tuh. Allah alam memang sih ada orang-orang yang menggunakan itu banyak, bukan ada, ya banyak banget. Ada yang ditaruh di pojokannya, ada yang ditempel di beberapa bulan yang lalu ngelepas, ada bungkusan berlapiskan emas. Itu Masya Allah Pak, kemusyrikan itu ternyata masih terjadi di tengah-tengah kita. Otak loh kita itu, bukan kampung. Itu yang kemudian dosa besarnya tidak mendapatkan ampunan dengan sholat, dengan puasa, dengan istighfar, nggak cukup. Karena itu termasuk dosa besar. Dan itu bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kezaliman yang paling besar di antara dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau Bapak masuk ke tempat-tempat kayak gitu, makan aja di situ. Baca doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'. Tapi kalau yakin di situ pakai penglaris gitu. Kalau nggak yakin jangan ngomongin ke orang, Pak. Saya sempat juga ikut-ikutan itu. Oh iya itu katanya gitu. Pas makan berdua sama orang, dia bilang, "Pak Ustadz lihat tuh di belakang kita." Kenapa, Pak? Saya lihat ada yang ngeces. Ngeces apanya Pak? Ya itu penglarisnya. Emang Bapak bisa ngelihat? Iya, saya bisa ngelihat. Berarti Bapak punya jin dong. Sama aja. Apa kata dia? Enggak, saya nggak bisa ngelihat. Enggak punya jin. Tapi itu kelebihan dari Allah katanya. Luar biasa itu. Ini dosa yang memang tidak cukup Pak. Dengan istighfar, dengan itu. Selain itu Allah ampunin. Kemudian dosa yang tidak cukup dengan istighfar juga adalah dosa yang kita lakukan kepada sesama manusia. Ini yang berat Pak. Kalau dosa sama Allah, mohon maaf bukan meremehkan, lebih gampang mendapatkan pengampunan. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, kalau dia tidak memaafkan, kita tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untungnya jemaah yang dimuliakan Allah, untungnya kita itu temannya orang-orang yang bertakwa. Kanan kiri kita sering ketemu di masjid, sekalipun nanti bersalah dia memaafkan. Bahkan begitu kita nge-WA, "Oh maaf ya, mungkin saya ada salah." Apa kita jawabnya? "Sudah saya maafkan, gak usah minta maaf tuh." Coba. Enaknya itu berteman dengan orang yang bertakwa. Sudah saya maafkan, nggak perlu minta maaf. Ternyata dia mempraktekkan surat Ali Imran ayat 134 itu. Wal afina anin nas. Itu kan ciri orang yang bertakwa, Pak. Fasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Itu ciri orang yang bertakwa yang sudah Allah siapkan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Di saat disebutkan luasnya jangan tanya panjang surga berapa Pak. Ukurannya
lebarnya berapa? Kalau masjid ini lebar, panjang kan bisa kita hitung. Surga nggak bisa dihitung. Ada seorang sahabat yang bercerita bahwa penghuni surga yang paling terakhir masuk surga, berarti dia orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan idhhab fadkhulil jannah. Sini, pergi kamu, masuklah kamu ke dalam surga. Oh ya tamanna, kemudian dia membayangkan, berangan-angan, ya Rob, ya Allah, pasti surga sudah penuh ya, gitu. Pasti surga sudah penuh karena saya adalah hamba yang terakhir keluar dari neraka. Sampai 3 kali Allah mengatakan di dalam hadis itu, idhhab fadkhulil jannah. Lagi-lagi dia membayangkan, ya Allah, saya ini orang yang terakhir masuk surga dan terakhir lagi dibebaskan dari neraka. Pasti surga sudah penuh. Allah kemudian mengatakan, idhhab fadkhulil jannah fa innalaka mithlud dunya wa asyru amsalihha. Pergilah kamu ke surga, masuklah kamu ke dalam surga, karena aku sudah menyiapkan tempat di surga seluas 10 kali lipat luas dunia ini. Dia ngomong lagi ini, ya Rabb, atas tahzabi wa anta rabbal alamin. Ya Allah, engkau meledek saya. Engkau ini kan Tuhan semesta alam. Bahasa kita gini, jangan main-main lah gitu. Masa sih saya orang yang terakhir keluar dari neraka dapat surga kaplingnya itu seluas 10 kali lipat luas dunia. Bukan tanah kosong begitu saja, Pak. Tapi beserta isi-isinya. Wajar kalau penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka ini mengatakan atas tahzabi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, jangan meledek lah gitu. Engkau ini penguasa alam semesta raya ini, gitu. Tapi Allah lagi-lagi idhhab fadkhulil jannah. Udahlah, jangan banyak ngomong lu. Gitu. Masuk sana ke dalam surga. Kemudian dia masuk ke dalam surga dan di situ dia memuji-muji Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan 10 kali lipat dari luas dunia ini. Allahu Akbar. Itu penghuni surga yang terakhir, Pak. Bagaimana dengan yang pertama? Bagaimana dengan orang yang kedua, terakhir? Kita mudah-mudahan nggak terpertengahan, Pak. Mudah-mudahan juga nggak terakhir. Mudah-mudahan kita bersama dengan kelompok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau berdoa, idza sa'altumu, kalau kalian berdoa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian minta surga, fas'aluhu jannatal firdaus. Minta surga firdaus. Walaupun memang tidak mungkin, tapi minta aja gitu. Siapa tahu kita masih bisa jalan-jalan bertemu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di surga Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa gitu. Jannatul Firdaus itu memang disediakan hanya untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan Jannah Firdaus. Maka beliau meminta kepada kita. Mudah-mudahan kita digiring ke sana oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengajarkan kita di saat kita berdoa jangan nanggung-nanggung, Pak. Minta surga Firdaus. Dan itu yang nyuruh bukan saya. Yang punya surga Firdaus, Masya Allah, yang punya surga Firdaus, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jam berapa, Pak? Pada DKM ini baru poin 1, yang keduanya nanti tahun depan lagi, 2-3-nya udah jam 6. Baik. Doa yang juga ada jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita membaca doa ini. Barang siapa yang membaca doa ini 3 kali, Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Redaksinya banyak, Pak. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan selanjutnya 3 kali dibaca doa ini, maka surga itu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, masukkan dia ke dalamku.
Kemudian neraka berdoa lagi, ya Allah jauhkan dia dari siksaku. Jadi di saat kita meminta surga 3 kali kepada Allah Subhanahu wa taala, surga ikut berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan dia ke dalam. Begitu kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka 3 kali, maka neraka itu juga ikut berdoa, ya Allah jangan masukkan dia ke dalam siksaku. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Pak. Saya hafalnya doa ini. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Barang siapa yang baca doa ini 3 kali, maka surga dan neraka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia diizinkan masuk ke dalam surga. Dan neraka juga berdoa kepada Allah supaya dia terhindar dari siksa neraka jahanam. Mudah-mudahan ini menjadi penutup kita pada pagi hari ini. Insyaallah di lain kesempatan nanti kita bahas yang amin yang kedua. Saya sebutkan saja, ya saya bahas. Amin yang kedua itu adalah kata Nabi SAW, zaimah amfu abdin. Dalam hadis yang lain, zaimah amfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, amin. Barang siapa, sungguh celaka dan hina orang yang namaku disebut di sisinya, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Kata Nabi, amin. Kemudian yang ketiga, zaima abdin, celaka, rugi orang yang adroka, dia berjumpa dengan kedua orang tuanya, tapi dia tidak bisa masuk surga walaupun orang tuanya masih hidup, atau salah satu di antara keduanya masih hidup, dia tidak masuk surga, tidak mendapatkan surga dari orang tuanya itu. Apa kata Nabi? Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan di akhir perjalanan hidup kita, di saat kita sedang mengalami sakaratul maut, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Allahumma tsabbitna bi kalimatit tauhid, la ilaha illallah, dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan, Pak? Enggak, Pak. Baik, Imam Syafi'i dalam fatwanya ada beliau menyebutkan istilah mufaraqah. Istilah mufaraqah, Pak. Mufaraqah itu memisahkan diri dari jamaah. Kalau di situ di fatwa itu disebutkan gini. Kita, mohon maaf, bacaan Al-Qur'an kita bagus. Kita sudah menghadap ke ustadz, bacaan Al-Qur'an kita lebih lancar daripada dia. Dia baca Al-Fatihahnya salah-salah. Dan kita itu ragu, wah ini imam kayaknya nggak benar. Nah, di saat seperti itu, Imam Asy-Syafi'i memberikan fatwa, lakukan mufaraqah, mundur, sholat sendiri. Gitu. Jangan ikutin, karena kita sudah, bahasa kita kasarnya udah nggak sab, imamnya dia itu banyak salah, terutama di Al-Fatihah, Pak. Beliau menekankan di surat Al-Fatihahnya itu, karena Al-Fatihah itu adalah tuh bacaan Al-Fatihah. Kalau sudah ternyata bacaan Al-Fatihahnya itu banyak yang salah, dan kita, beliau menyebutkan, dan kita itu tahu kalau dia melakukan kesalahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dan itu diulang beberapa kali, rakaat kedua kayak gitu lagi, mundur, Pak. Batalin sholatnya, lakukan sholat lagi. Mufaraqah itu disebutnya. Jadi boleh. Kenapa? Kita nggak yakin sholat kita itu diterima, apalagi imam-imam yang alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ada panjang pendeknya, Pak.
Nggak ada, sekali nafas. Kecuali mungkin dia dia kuat nafasnya, boleh aja Al-Fatihah dibaca sekali nafas, tapi panjang pendeknya terukur. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Enggak kuat juga. Tapi kalau latihan insya Allah bisa gitu. Tetap panjang pendeknya itu. Karena Al-Fatihah itu kalau saya perhatikan nggak ada yang mat wajibnya itu kecuali yang terakhir itu, Pak. Waladhdallin. Ada yang baca gini, waladhdallin. Amin, coba Pak kalau kayak gitu. Kita itu tahu dia salah, tapi dibiarin. Maka kata beliau lakukan mufaraqah, memisahkan diri. Hanya beliau memberikan catatan gitu. Beliau melakukan catatan, kalau itu terjadi di tempat kita dan sering berulang, kalau ada kekuatan kepada kita untuk mengingatkan dia, ingatkan. Kalau tidak, jangan terlalu, catatan beliau itu, jangan terlalu sering-sering melakukan mufaraqah. Karena itu akan menjadi fitnah. Artinya apa? Tugas kita mengingatkan dia setelah kita mufaraqah. Itu. Takutnya dia khilaf, lupa. Itu Pak. Baik, ada lagi Pak? Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik Pak, terkait dengan dosa besar. Disebutkan dan dosa besar itu pertama syirik, itu yang paling besar. Syirkun billah, melakukan syirik. Kemudian hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Yang berikutnya zina. Nah, dosa-dosa besar ini kita minta ampunnya bagaimana? Imam An-Nawawi memberikan syarat 4 minimal agar kita masuk ke dalam taubatan nasuhah. Jadi tingkatannya udah taubatan nasuhah. Pertama, al-i'tiraf wan nadmu, mengakui dan menyesal. Kemudian wal iqla, lepaskan, meninggalkan, itu tidak lagi dekat-dekat sama dia. Gitu. Kemudian wal azmu, ada tekad yang kuat untuk tidak lagi mengulangi. Itu cara untuk terlepas dari dosa besar. Zina mungkin bisa kita tinggalkan. Syirik ini yang rada berat. Apalagi kalau sudah, mohon maaf, ada yang pakai apa namanya itu? Susuk ya. Ada yang pakai susuk. Ada pernah saya dibawain ikat pinggang, Pak. Ini orang pakai ikat pinggang. Dia disadarkan oleh anaknya yang setiap saat pasti nangis anaknya. Begitu saya tanya, Bapak pakai apa? Ustaz, nih ada ikat pinggang. Itu tulisannya luar biasa. Begitu dikeluarin lagi, ada lagi Pak. Ada yang bawa Pak, baru-baru ini golok 2, suami istri dia nyebutnya. Nah, itu yang disebut dengan al-iqla. Jadi dibuang semuanya. Kita sudah tahu ini dosa besar. Maka kemudian yang terkait dengan amaliyah itu kita tinggalkan semuanya. Cara kayak gitulah yang kemudian akan menyebabkan turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar kita. Itu 4 cara itu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Lalu bagaimana kalau kita punya salah kepada orang, ada yang masih hidup, tapi kita nggak berani mau minta maaf. Contoh, kita sering ngomongin dia.
Atau dosa apa lagi Pak selain itu? Punya utang. Udah meninggal ya. Kalau sudah meninggal kita punya dosa dia terkait dengan dosa besar kepada orang itu selain gibah apalagi hutang itu doh Pak. Kalau gibah di dalam fikih sunnah Imam Sayyid Sabiq menyebutkan kalau kita nggak berani mau minta maaf kepada dia maka cukup kata beliau perhatikan dulu maslahat dan mafsadatnya. Kalau saya datang kepada Bapak sementara saya di luaran sana itu sudah menggembor-gemborkan Bapak itu ini bla 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 sebutin. Wah, dan dia tahu kalau ada yang memfitnah, bahkan dia dikucilkan, diusir dari tempat kerjanya. Gara-gara kita itu, kata beliau Sayyid Sabiq menyebutkan, kalau ternyata kita sanggup untuk meminta maaf secara langsung melakukan. Kalau maslahatnya itu ada. Tapi kalau ternyata mafsadatnya, kerusakannya lebih besar daripada maslahatnya, kata beliau, jangan datangi dia. Tapi ceritakan kebaikan-kebaikan dia. Kembalikan nama baiknya. Datang kepada orang yang dulu kita cerita ini loh, si fulan itu sebenarnya itu hanya fitnah saya. Demi Allah, dia itu orang baik. Udah ceritakan kebaikan-kebaikan. Itu kata Sayyid Sabiq. Karena kita nggak mungkin datang. Itu saya yakin Pak pasti berantem. Oh ternyata lu ya. Gua diusir dari ternyata yang fitnah kamu. Wah udah pasti itu Pak. Maka datangin kata Sayyid Sabiq, datangin dia. Kalau tidak sanggup untuk minta maaf, ceritakan segala kebaikan-kebaikan. Begitu cara kita menghapus dosa-dosa kepada orang yang dulu kita fitnah, yang dulu kita omongin kejelekannya. Gitu. Kalau sudah meninggal, nah, ayo. Kalau sudah meninggal gimana Pak? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita. Ada ahli warisnya. Ada ahli warisnya. Kalau nggak bisa juga sama ceritakan kebaikan-kebaikan itu. Kalau nggak bisa juga nggak ada kebaikan, doakan dia. Doakan dia. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua. Pokoknya kebaikan-kebaikan yang selalu kita kirimkan untuk dia. Masalahnya nanti akan tetap ada. Dalam hadis tersebutkan bahasa Allah Subhanahu Wa Taala bahasanya gini Pak. Di saat nanti ada hisab itu, ata'rifu dzambak? Wahai fulan, kamu tahu nggak dosa ini? Kamu dulu ngomongin orang-orang sama ini. Araftu ya Rabb. Ya, saya faham itu. Saya tahu ya Allah. Saya mengerti. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, waqad satartuha fid dunya. Dosa ini sudah aku tutupin di dunia. Dan sekarang aku ampunin dosa-dosamu. Jadi tetap nanti ada dosa, ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, dosa ini, tapi sudah Allah maafkan dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan kita mendoakan dia. Ada ampunan itu. Jadi semuanya akan selesai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya tadi al-i'tiraf wad nadmu, kemudian al-iqla wal azam. Jadi mengakui, menyesal, melepaskan semuanya dan berjanji ada azam, tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang seperti itu lagi. Kalau dosa-dosa yang kayak tadi ngelecehin orang, pandangan kita sinis sama orang itu sering Pak. Pandangan kita sinis sama orang itu kan nggak berulang sekali dua kali Pak, sering. Nah itu cukup gitu ya, dengan istighfar, dengan sholat kita, dengan puasa itu Allah ampunin dosa-dosanya. Yang dosa-dosa besar ini butuh empat syarat tadi. Itu yang dimaksud dengan taubatan nasuha. Allahu a'lam. Ya Pak. Wah. Siapa? Minta maaf nggak dimaafkan, terus minta maaf.
Ya, terus minta maaf atau melakukan kebaikan. Jadi melakukan kebaikan. Maaf kita nggak diterima, berarti dia bukan orang yang bertakwa. Itu aja Pak. Kalau ternyata terus saja, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lakukan kebaikan-kebaikan, beri hadiah. Nah masalahnya orang kita itu, kita sudah tahu nih berbuat salah, kemudian kita ngasih hadiah. Ini dari dia ya, udah nggak usah terima, nggak usah terima. Nah kita doakan, ya Allah mudah-mudahan. Gitu, ya. Kan gitu Pak ya. Kita tahu nih udah nggak suka sama dia, ada hadiah nggak disebutkan hamba Allah, oh makin nggak diterima, itu dibuang lagi ke tong sampah, berarti ada masalah dengan dia. Dan tugas kita adalah terus lakukan itu. Kemudian yang terakhir, doakan dia supaya hatinya dilembutkan untuk menerima permaafan kita. Lagian ngomongin bakaran bohong, udah kayak filmnya si Upin Ipin itu Pak. Baik, ada lagi Pak? Kesalahan banyak orang sekaligus. Nah inilah hebatnya kita Pak. Kesalahan dosanya itu dosa kepada banyak orang. Di masjid ada kesempatan buat kita. Di saat ada waktu berkumpul di sini, kita minta maaf mungkin selama ini ada salah kepada bapak-bapak. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan dengan meminta maaf. Minta maaf. Masalah nanti ada yang menerima atau tidak Pak, itu berarti ada masalah juga di dalam diri dia, karena dia tidak memegang teguh ciri-ciri orang bertakwa itu. Wal afina aninna, sampai gini bilang, pokoknya sama dia urusannya nanti di akhirat tuh berat itu Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminta maaf, tapi dia tidak memaafkan, urusannya nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah punya hitung-hitungan sendiri nanti dengan antara dia dengan kita. Kalau kita tidak mau menerima permintaan maafan kita, kan nanti ada ahli warisnya lagi, terus saja Pak. Insya Allah, ya saya maafkan. Itu lama-lama juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak, akan menjadi urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hisabnya akan berbeda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sama Pak. Cukup Pak. Sudah 6:30. Alhamdulillah, biasanya tidur, ada yang tadarus gitu ya. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi asbab dimuliakannya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah angkat derajat kita di hadapan Allah menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.